Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai materi dari sesi 9 sampai 15. Pertama, materi yang akan disampaikan yaitu notasi ilmiah, yang dibacakan oleh saya sendiri. Notasi ilmiah adalah sistem penulisan yang digunakan dalam teks ilmiah untuk merujuk sistem informasi secara konsisten. Memiliki aturan dan format yang jelas untuk mengutip, merujuk, dan mengidentifikasi sumber-sumber yang digunakan. Tujuan notasi ilmiah adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis asli, memperkuat argumen yang disajikan, dan memungkinkan pembaca untuk mengacu pada sumber informasi yang lebih lengkap. Di sini ada daftar pustaka, kutipan, catatan kaki, dan plagiarisme. Kemudian ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan oleh peneliti, ilmuwan, atau akademisi untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, pemikiran, atau kontribusi ilmiah lainnya kepada komunitas ilmiah atau publikasi ilmiah. Yang kedua, tujuan utama artikel ilmiah adalah berbagi pengetahuan dengan cara yang dapat diverifikasi dan dipahami oleh pembaca yang sesuai. Tujuan penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Kemudian struktur artikel ilmiah. Yang pertama ada judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama objektif, rasional, kritis, reserved, memiliki gaya bahasa formal, pengutipan sumber disertai dengan identitas sumber yang jelas. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini ada laporan. Laporan penelitian adalah bentuk laporan atau penyampaian informasi ilmiah, apa yang disebut itu fakta yang disampaikan secara lengkap, utuh, dan konkret, sesuai fakta-fakta yang ada yang bersumber dari sebuah penelitian mengenai sesuatu setelah pelaksanaan penelitian itu selesai atau ditutup, sebagai arsip tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada sistematika laporan penelitian, yaitu pendahuluan, tinjau pustaka, metode, pembahasan, kesimpulan, dan saran daftar pustaka lampiran. Ada juga laporan kegiatan adalah sejumlah informasi yang diberikan kepada atasan dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan, sehingga pembuatan laporan kegiatan biasanya dilakukan ketika sebuah acara atau kegiatan telah selesai dilaksanakan. Ada pula struktur laporan kegiatan, yaitu ada pendahuluan sampai penutup. Ada pula jenis laporan, ada dua, yaitu laporan penerima dan laporan kegiatan. Baiklah, dilanjutkan kepada rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proposal. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Proposal bertujuan untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Proposal penelitian suatu acuan, ide, usulan, ide atau gagasan yang ditunjukkan pada badan, instansi, atau yang lainnya untuk mengadakan suatu penelitian terhadap suatu masalah. The Writings of David Mamet. Proposal kegiatan merupakan rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Berasal dari kata propositum yang berarti menampilkan ke muka, membayangkan, mengajukan, dan mengusulkan. Yang terakhir, struktur kerangka proposal berikut ini. Kerangka proposal untuk menyusun proposal karya ilmiah. 1. Judul proposal. 2. Latar belakang proposal. 3. Rumusan masalah. 4. Tujuan proposal. 5. Landasan teori atau kajian pustaka yang akan digunakan. 6. Metode penelitian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan.
Notasi ilmiah adalah sistem penulisan yang digunakan dalam teks ilmiah untuk merujuk sumber informasi secara konsisten, memiliki aturan dan format yang jelas untuk mengutip, merujuk, dan mengidentifikasi sumber-sumber yang digunakan. Artikel ilmiah adalah bentuk komunikasi ilmiah yang digunakan oleh peneliti, ilmuwan, atau akademis untuk menyampaikan hasil penelitian, analisis, pemikiran, atau kontribusi ilmiah lainnya kepada komunitas ilmiah atau publikasi ilmiah. Laporan penelitian adalah bentuk laporan atau penyampaian informasi ilmiah atau fakta yang disampaikan secara lengkap, utuh, dan konkret sesuai fakta-fakta yang ada yang bersumber dari sebuah penelitian mengenai suatu setelah pelaksanaan penelitian itu selesai atau ditutup, sebagai arsip tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rancangan suatu kerja atau kegiatan. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.